Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Levan Permana. Saya dari kelas Informatika 2B semester 2. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dan konsep dasar sebuah jaringan komputer, tujuannya, fungsi dan jenis-jenis jaringan komputer itu. Pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri dari dua atau lebih komputer yang saling terhubung satu sama lain melalui media transmisi dan media komunikasi sehingga dapat saling berbagi data aplikasi maupun berbagi perangkat keras komputer. Istilah jaringan komputer sendiri juga dapat diartikan sebagai kumpulan sejumlah terminal komunikasi yang terdiri dari dua komputer atau lebih dari yang saling terhubung. Tujuan dibangunnya jaringan komputer adalah agar informasi atau data yang dibawa pengirim transmitter dapat disampaikan kepada penerima atau receiver dengan tepat dan akurat. Jaringan komputer memungkinkan penggunanya dapat melakukan komunikasi satu sama lain dengan mudah. Selain itu, peran jaringan komputer sangat diperlukan untuk mengintegrasikan data antara komputer-komputer klien sehingga diperoleh suatu data relevan. Tujuan jaringan komputer sebagai sistem yang menghubungkan beberapa perangkat komputer sekaligus. Tujuan jaringan komputer adalah untuk membuat antar perangkat itu dapat berkomunikasi satu sama lain. Komunikasi antar perangkat komputer dalam satu jaringan dimungkinkan lantaran didukung dengan seperangkat hardware dan software. Untuk membuat beberapa komputer bisa saling berkomunikasi, terdapat beberapa hardware yang dibutuhkan. Hardware tersebut tetapi tidak terbatas pada perangkat komputer server, perangkat komputer klien, kabel jaringan, hub, atau switch sebagai alat pengatur arus komunikasi antar komputer, router, dan sebagainya. Sedangkan software jaringan komputer bisa terdiri dari perangkat lunak untuk mengarsipkan dua data, perangkat lunak untuk mengatur jaringan, perangkat untuk mengakses antar lain, dan lainnya. Sebagai sistem yang menghubungkan beberapa perangkat komputer sekaligus, tujuan jaringan komputer adalah untuk membuat antara perangkat itu dapat berkomunikasi satu sama lain. Komunikasi antar perangkat komputer dalam satu jaringan dimungkinkan lantaran didukung dengan seperangkat hardware dan software. Untuk membuat beberapa komputer bisa saling berkomunikasi, terdapat beberapa hardware yang dibutuhkan. Hardware tersebut seperti perangkat komputer klien, kabel jaringan, hub, dan switch sebagai alat pengatur komunikasi antar komputer, roulette, dan sebagainya. Sedangkan software jaringan komputer biasanya terdiri dari perangkat lunak untuk mengarsipkan data, perangkat lunak untuk mengatur jaringan, perangkat untuk mengakses alat lain, dan lainnya. 1. Berbagai sumber daya. Tujuan pertama dari digunakan jaringan komputer adalah untuk berbagi sumber daya atau sharing resource. Misalnya saja penggunanya satu printer secara bersama-sama menggunakan beberapa perangkat yang berbeda. Tujuan dari berbagai sumber daya ini adalah agar berbagai program, data, dan alat dapat digunakan oleh siapapun dalam lingkup jaringan komputer tersebut. 2. Sebagai media komunikasi, jaringan komputer juga digunakan dengan tujuan sebagai media komunikasi atau mempermudah komunikasi yang berlangsung antara pemakai komputer yang sudah masuk jaringan komputer. Dengan adanya jaringan komputer, maka akan memudahkan pengguna jaringan untuk berbagi data, baik itu teks, gambar, audio, maupun video. 3. Integrasi data. Penggunanya jaringan komputer juga bertujuan untuk integrasi data yang ada. Dengan adanya integrasi data ini, maka proses pengolahan data bisa dilakukan di lebih dari satu komputer, tidak hanya pada satu komputer saja. 4. Efisiensi. Tujuan dari jaringan komputer juga adalah untuk efisiensi
salah satunya dalam pengiriman data. Jaringan komputer akan membantu untuk menghemat waktu, biaya, dan tenaga dalam pengiriman data dari satu komputer ke komputer lainnya atau dari pengirim ke penerima. 5. Data yang up to date. Sebelumnya, sudah dituliskan bahwa tujuan jaringan komputer adalah untuk mengintegrasi data. Hal ini juga mempengaruhi pada pembaruan data menjadi lebih up to date. Dengan adanya jaringan komputer, pembaruan data bisa dilakukan oleh setiap orang yang memiliki informasi baru. Hasilnya, data akan selalu diperbarui. 6. Pengiriman data yang tepat. Jaringan komputer juga bertujuan untuk bisa membuat pengirimnya data menjadi lebih tepat. Ini artinya pengiriman data menggunakan jaringan komputer lebih minim kesalahan. Fungsi jaringan komputer, hardware, dan software seperti yang disebut di atas dikombinasikan dengan tujuan agar antar perangkat dalam jaringan komputer bisa berkomunikasi. Dalam komunikasi yang dilakukan antar perangkat komputer, fungsi jaringan komputer adalah untuk berbagi sumber daya informasi atau data. Proses komunikasi antar komputer memiliki fungsi saling berbagi dua hal tersebut. Berbagi sumber daya yang dimaksud dalam jaringan komputer sendiri adalah akses terhadap beberapa perangkat keras atau perangkat lunak. Pada perangkat keras, misalnya beberapa komputer dalam satu jaringan bisa mengakses kamera CCTV atau printer. Kemudian, untuk berbagi akses perangkat lunak dalam jaringan komputer, misalnya beberapa perangkat komputer jadi bisa memperoleh pembaruan sistem operasi secara bersamaan dan otomatis. Sementara itu, dalam fungsi berbagi informasi melalui jaringan komputer, satu perangkat komputer dapat menyebarkan data ke beberapa komputer lainnya sekaligus. Kemudian, data dari beberapa komputer itu juga dapat disimpan dalam satu wadah secara bersamaan. Jenis-jenis jaringan komputer. Ada beberapa jenis jaringan komputer yang mungkin sudah sering kamu dengar atau digunakan di rumah dan perusahaan, misalnya LAN atau WLAN. Namun, ternyata ada berbagai jaringan komputer yang bisa digunakan. Jaringan komputer yang pertama LAN. LAN atau Local Area Network adalah jenis jaringan komputer yang pertama. LAN merupakan jaringan komputer yang berhubungan perangkat dengan jarak yang berdekatan. Jaringan komputer LAN dihubungkan dengan kabel sebagai salurannya, seperti kabel data, contohnya. Karena LAN menghubungkan komputer atau perangkat menggunakan kabel, maka biasanya perangkat-perangkat ini terletak dalam satu rumah atau di bawah satu atap yang sama. Ya, contohnya seperti di lab komputer. Yang kedua, MAN. Selain LAN, ada juga MAN atau Metropolitan Area Network, yaitu jaringan komputer yang gunanya adalah menghubungkan komputer maupun perangkat dalam sebuah kota. Ini artinya jaringan komputer MAN lebih luas dibandingkan dengan LAN. Biasanya jaringan komputer MAN ini digunakan oleh komputer atau perangkat di satu lembaga ke lembaga lainnya yang masih termasuk dalam satu wilayah administratif yang sama. 3. WAN. Jenis jaringan komputer berikut adalah WAN atau Wide Area Network. Jaringan komputer WAN dapat menghubungkan beberapa komputer perangkat, juga jenis-jenis jaringan komputer lainnya seperti LAN dan WLAN. Jaringan WAN lebih luas atau jauh dibandingkan dengan MAN. Bahkan WAN bisa menjangkau perangkat atau komputer yang ada di luar negeri. Contoh penerapan jaringan komputer WAN adalah jaringan internet yang bisa menjangkau beberapa perangkat dimanapun. WLAN. Dari satu perangkat ke perangkat mirip dengan LAN. Jaringan WLAN atau Wireless Local Area Network ini tidak membutuhkan kabel sebagai penghubung lainnya. Dengan penggunaan perangkat WLAN, maka berbagai perangkat bisa dihubungkan dengan komputer.
namun dalam jangkauan yang dekat. 5. PAN. Jaringan komputer tidak selalu menghubungkan kumpulan komputer dalam satu tempat atau area. Jaringan komputer juga bisa digunakan secara personal seperti PAN dan Personal Area Network. PAN merupakan jenis jaringan komputer yang digunakan oleh pribadi untuk menghubungkan perlengkapan elektronik miliknya ke komputer. Contohnya adalah menghubungkan komputer ke printer atau ke speaker. 6. EPN. EPN atau Enterprise Private Network sebenarnya sama dengan jaringan komputer lainnya, yaitu menghubungkan berbagai perangkat komputer atau data dari satu komputer dan perangkat ke perangkat lainnya. Namun, perbedaan EPN dan dengan jaringan komputer lainnya ada pada faktor keamanannya. Menggunakan EPN akan lebih aman dan biasanya diperoleh atau dicari perusahaan-perusahaan yang menyimpan berbagai data rahasia. 7. VPN. Menggunakan VPN atau Virtual Private Network digunakan agar kegiatan mengakses internet menjadi lebih aman, juga tidak terlacak. Dengan menggunakan jaringan VPN, maka koneksi internet akan terhubung ke jaringan pribadi atau server atau perusahaan. Cukup dari saya. Terima kasih. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.